Hey guys, thank you banget yang masih setia dengerin podcast Online Seller Daily Life. Kali ini di episode ini gue bakal ceritain tentang love life atau kisah cinta gue. Jarang banget kan, mungkin gak pernah gue ceritain di podcast. Nah, kali ini gue mau ceritain apa aja sih yang gue lakukan dan gue alamin dalam beberapa waktu ini, beberapa tahun ini. Jadi ya buat yang pengen kepo dengerin, buat yang pengen tahu gimana sih Michael ini menemukan love life atau mencari love life seorang online seller, apakah dia menggunakan online dating atau online apps gitu. Ya udahlah, lo dengerin aja podcast episode ini, jangan kemana-mana, stay tune. Oke, jadi gue mau ceritain tentang love life gue nih. Terakhir gue pacaran itu tahun 2019, pertengahan lah. Mantan gue yang itu tuh agak sedikit galak. Jadi ya nanti kapan-kapan gue ceritain ya podcastnya episode yang tentang dia. Nah habis itu gue gak pacaran lagi selama lumayan lama sih. Sampai 2,5 tahun lah. Karena tahun 2019 itu kan habis itu Covid kan, 2020 Covid, 2021 Covid juga. Jadi kan gak bisa kemana-mana, gak bisa ketemuan sering-sering sama orang, jadi takut kan. Jadi ya maklum lah ya. Gak bisa dimaklumi juga tapi gimana ya. Ya udah, nah gue mau ceritain nih gimana sih love life gue ketemu orang siapa aja sih. Gak gue sebutin lah namanya, tapi ya gue mau ceritain aja. Love life seorang online seller daily life, kan gitu ceritanya. Gak bisa dipungkirin gue install beberapa dating apps. Beberapa coy. Karena ini buat kalian yang mungkin udah berkeluarga, yang dengerin podcast ini, atau yang udah punya pacar yang gak sempat install dating apps, gue mau ceritain beberapa dating apps yang gue install. Yang pertama namanya Tinder. Di sini cuma bisa swipe right sama swipe left. Jadi yang mau lu cocok, yang lu demen fotonya lu geser kanan. Kalau yang lu gak suka lu geser kiri. Tapi belakangan ini kebanyakan itu adalah yang gak suka aja. Jadi banyaknya gue swipe left semua, terus orangnya makin gak jelas. Jadi ya udahlah, gue delete aja. Gue udah uninstall, gue udah nggak pakai lagi Tinder. Nah terus ada dua lagi nih, namanya Coffee Meets Bagels sama Bumble. Nah Coffee Meets Bagels ini tuh lumayan, lo bisa searching berdasarkan agama, berdasarkan jarak, berdasarkan kesukaan gitu ya. Lo bisa umur juga lu bisa kasih filtering lah. Nah ini lumayan, ini gue masih pakai. Dan itu juga lu boleh chat ke dia tuh maksimal 7 hari. Jadi ya no offense kalau lu nggak lanjutin chat 7 hari, nggak mau minta WA atau Instagram, jadi ya udahlah, ya udah hubungannya ghosting aja sampai situ. No offense kan, kecuali lu mau lanjut ya ketemuan di dunia nyata. Nah habis itu terakhir ada namanya Bumble. Bumble itu dulu bisa di filtering kayak tadi itu, dari agama, dari jarak, tempat tinggal, segala macem. Lu mau punya anak apa enggak, lu ngerokok apa enggak, minum apa enggak. Di situ bisa tulisannya, punya tato, terus apalah macam-macam lah. Di situ bisa di filtering. Dan sekarang filternya tuh kebuka semua. Kalau lu mau filter lu mesti bayar. Dan ini belakangan ini terjadi sih. Nah kalau di Bumble lucunya adalah ketika lu suka gitu, lu swipe right gitu, geser ke kanan, atau lu pencet like. Nah yang ceweknya harus memulai chat duluan. Jadi ketika gue suka orang gitu dan ceweknya gak mulai chat duluan, ya sukanya itu hilang. Ya udah, lu nggak berkesempatan untuk menghubungi orang itu, gitu aja. Itu di Bumble. Nah terus gimana love life gue, ketemu nggak sama orang-orang itu? Jadi selama 2 tahun ini gue sebenarnya ada
ketemu beberapa orang. Ada satu orang yang menurut gue cukup, gue udah dekat dari, bukan iya gimana ya, semoga dia nggak denger. Dia deket, gue udah ngobrol aja biasa, chat dari mungkin udah lama sih, udah 2 tahun 3 tahun, kenalinnya juga udah lama. Dia baik, terlalu baik kan, rohani juga, cakep juga. Cuman gue kayak nggak bisa aja ke dunia dia gitu, kayak kita hidup di dunia berbeda gitu. Dia workaholic, jadi kayak susah aja ketemu. Ya enggak lah, gue tetap udah pernah sih dalam tahun-tahun ini juga, mungkin setahun 2 kali 3 kali gue ajak ketemu, kita makan siang bareng gitu. Tapi ya gitu, benar-benar biasa aja, cuma ngobrol makan siang, udah nggak lanjut, kayak nggak dalam gitu ngobrolnya. Dan dia juga lagi sibuk ngurusin bisnisnya kan, dia baru merintis bisnis. Jadi nggak kelok aja ngobrolnya, dunianya masih beda gitu, nggak nyambung, jadi nggak lanjut. Ya mungkin gue akan ngajak ngobrol lagi dalam waktu dekat ini, tapi ya mungkin sebagai partner bisnis. udah selesai dah. Terus kemarin itu mungkin pertengahan tahun ya, terus ya itu gue dikenalin sama temen gue. Jadi dia tuh suka baking, dia dikenalin, kita ngobrol-ngobrol, gue bantuin fotoin bakingannya, hasil bakingnya maksudnya. Udah lumayan dekat, cuman kayak kita nggak bisa lanjut karena urusan kepercayaan lah, atau nggak bisa terima aja, ya udahlah. Akhirnya ya ghosting. Nah, buat kalian yang belum tahu istilah ghosting adalah gak bales lagi, udah hilang. Hilang gitu. Yang ghosting siapa? Kayaknya gue. Ya udah, terus akhirnya gue bilang aja kayak kita gak usah lanjut lagi. Udah habis itu ada lagi nih, kita ketemu di Coffee Meets Bagel. Terus gue ajak ketemu sekali 2 kali, mungkin udah 3 kali ketemu. Tapi akhirnya gue memutuskan untuk enggak, karena gak nyambung aja sih. Iya, nyambung aja. Terus udah terakhir jadi ada teman baik gue, dia tuh bilang, lu kan udah kenal nih ceweknya udah lama banget, dari lu SMP. Terus gue suka iseng kan, gue suka buka Facebook, terus kayak ada gue sama dia foto gitu dari zaman kecil. Terus gue kirim nih ke teman gue nih, wah ini kayak lu cocok nih jadi pacar dia, sampai lu married juga nih, bakal jadi fairy tales yang bagus. Kayak bakal jadi kisah yang bagus gitu. Lu bisa kenal dia dari kecil terus sampai sekarang sampai married misalnya. Ya udahlah, katanya temen gue ini, cepet lu ajak ketemu aja, ngobrol-ngobrol aja. Ya kalau nggak cocok ya bye udah. Oke, udah gue ajak ketemu, ngobrol. Cakep sih, cakep. Tapi ya itu, dia tuh ya kayak gimana ya, kayak beda level, ini beda kasta. Iya beda kasta gini. Jadi ngobrolnya ya gak nyambung juga, mainannya juga beda. Dia demen main game online, gue gak main game online. Bahkan gue delete tuh gamenya, karena kemarin habis gue install, gue kecanduan parah kan. Gue main terus kayak mesti dibuka terus gamenya, kalau enggak lu gak dapet poin apa. Kita udah beda interest, walaupun ya mungkin cakep aja, ya mungkin suka kali ya, tapi not it's good, nggak aja udah gitu. Ya udah
akhirnya ini ya cuma ketemu aja, ngobrol-ngobrol, terus selesai udah. Habis itu udah, ini gue install Bagels kan, jadi ya ada yang ketemu, ada yang ngobrol. Ya gimana ya, karena mungkin lagi pandemi jadi nggak bisa ketemu banyak-banyak, nggak bisa ketemu sering-sering, atau ada yang takut juga karena ada di rumahnya ada orang tua, jadi nggak bisa keluar karena nggak boleh pergi sama orang tuanya, takut kena bawa virus dan lain-lain. Ya gitu deh. Lagi pula kalau lu kenalan sama orang asing gitu ya, kayak asing gak sih, kayak takut gitu gak sih, lu kan belum kenal dia. Beda lah sama yang nggak tahu. Kalau yang sebelumnya ini gue mau udah tahu dia dari SMP sih, satu sekolah, jadi ya udah tahu. Di situ juga nggak gitu jauh kan jaraknya, jadi lumayan sering ketemu dan lumayan sering kenal. Tapi akibatnya adalah ketika lu semakin kenal dia, semakin lu tahu jeleknya dia, dan dia juga semakin tahu jeleknya lu. Ya kita sama-sama nggak baik aja. Ya tapi gimana ya, ya itu kenyataan pahit sih. Nah kalau dari dating apps lo kan harus lebih sering ketemuan juga kan, jadi gue mau gak mau gue harus ajak ketemu dulu sih sebenarnya, lihat dia tuh zonk apa enggak, mukanya bener enggak sama fotonya, sifatnya baik enggak. Nah kadang kalau yang sifatnya udah annoying gitu di chat, jadi gue udah males aja, gak gue lanjutin chatnya, gue ghosting. Atau juga ada juga yang gak balas chat gue sih, gue di ghosting juga ada, sedih. Ya begitulah kisah love life gue. Sekarang gue masih mencari aja sih. Ya banyak yang nanyain, ya kepo-kepo lah, lu sekarang sama siapa, gimana pacar lu, kapan lu married, temen lu udah married, temen lu belum married, ya gitu ya. Biasalah pertanyaan-pertanyaan kepo tentang hidup. Ya kalau yang dengerin podcast ini punya kandidat bagus buat gue, ya boleh, silakan, dengan sangat senang hati boleh dikenalin. Gue lebih senang yang dikenalin gitu sih, karena lebih percaya aja daripada gue kenalan sama orang asing lewat dating apps gitu. Oke, itu aja lah ya untuk kisah love life Michael. Siap. Oke, sampai jumpa di podcast episode berikutnya, ngomongin mantan gue yang galak atau ngomongin apa ya, ya udah, kapan-kapan gue ceritain. Bye bye, have a nice day, thank you.